Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Supriyanto dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 NIM 18112116. Menjelaskan tentang pembahasan tentang mobilitas sosial, stratifikasi sosial, perubahan sosial. Tugas ujian tengah semester. Oke, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial yaitu perpindahan status sosial sekelompok orang ataupun individu ke status yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Kata mobil berasal dari kata mobilis yang berarti mudah melakukan pergerakan ataupun mudah untuk dipindahkan, atau dalam bahasa Inggris social mobility merupakan suatu pergerakan dalam struktur sosial, pola tertentu yang mengatur organisasi dalam suatu sekelompok sosial. Mobilitas sosial juga dapat terjadi pada semua anggota masyarakat, kelompok maupun individu, walaupun dengan kecepatan yang relatif berbeda-beda sesuai dengan sistem yang diterapkan masyarakat dalam menyusun kehidupan sosial. Menurut beberapa para ahli, yang pertama William Colburn tahun 1988, yaitu mobilitas sosial, perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosial dari satu lapisan ke lapisan sosial lain. Ada juga menurut Michael S. Basis pada tahun 1988, ia berpendapat perpindahan lingkungan sosioekonomi baik ke atas ataupun ke bawah yang dapat mengubah status sosial seseorang di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kastalah yang memiliki hal di bawah ini. Ibaratnya orang kaya pergi ke tempat kota ataupun pemukiman yang elit seperti perumahan-perumahan ataupun perkantoran. Selanjutnya, manfaat mobilitas sosial, yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik. Dalam masyarakat terdapat lapisan sosial yang dipengaruhi oleh kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Jadi mobilitas sosial sangat erat dipengaruhi oleh kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Selanjutnya, dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial dibagi menjadi dua: dampak mobilitas sosial secara positif dan dampak mobilitas sosial secara negatif. Mari kita bahas terlebih dahulu dampak mobilitas secara positif, ya. Yang pertama, motivasi seseorang untuk lebih maju, di mana supaya kehidupan kita lebih ke masa depan yang lebih bagus. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya kurang bagus menjadi lebih bagus. Yang ketiga, meningkatnya integrasi sosial. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Baik, berikutnya yang kedua, dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok ataupun secara intelektual tidak memikirkan orang lain ataupun berhidup sendiri-sendiri.
Yang ketiga, timbulnya gangguan psikologi seperti timbulnya ketakutan, kegelisahan, ataupun kecemasan pada seseorang yang mengalaminya. Baik, selanjutnya kita masuki penjelasan yang kedua, stratifikasi sosial. Perbedaan yaitu perbedaan ataupun pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Juga bisa diartikan sebagai pembedaan individu yang menunjukkan perbedaan posisi sosial seseorang, contohnya sistem kasta dalam masyarakat Hindu. Baik, selanjutnya kita membahas dasar-dasar stratifikasi sosial. Itu yang pertama, poin pertama, status kekayaannya, di mana orang yang lebih kaya lebih berkumpul dengan orang kaya. Yang kedua, pendidikan. Sekarang pendidikan digolongkan, orang yang berpendidikan lebih suka berkumpul ataupun bergaul sesama orang yang berpendidikan daripada ditimbang orang yang tidak berpendidikan. Poin yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kehormatan. Orang yang memiliki derajat lebih tinggi lebih disegani ataupun dihormati, walaupun etika orang itu tidak berlaku baik ataupun kurang sopan, tapi kehormatan dia di mata orang lain itu sangat berharga. Baik, yang selanjutnya kita membahas manfaat stratifikasi sosial. Itu terbentuknya status simbolis pada masyarakat, terbentuknya gaya hidup dalam masyarakat, terbentuknya solidaritas antara individu dalam satu kelas sosial yang sama, sebagai pendorong terjadinya mobilitas sosial dan kompetisi dalam masyarakat. Selanjutnya kita membahas materi yang ketiga, ya, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yaitu perubahan sosial yang merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan stratifikasi sosial. Tujuan stratifikasi sosial yaitu berfungsi sebagai pertimbangan seberapa sulit seseorang individu untuk bertukar kedudukannya dalam struktur sosial. Selanjutnya, tujuan perubahan sosial untuk memperbaiki hubungan antara sesama, di mana seiringnya berjalannya waktu maka perilaku manusia berbeda-beda satu sama lain. Perubahan sosial biasanya terjadi dikarenakan perubahan lembaga sosial dan meningkatnya jumlah masyarakat. Adapun tujuan lainnya untuk memperbaiki hubungan antara sesama di mana seiringnya berjalan waktu, ya. Maka perilaku manusia berbeda satu sama lain, memiliki pola pikir yang sangat berbeda, sifat berbeda. Perubahan sosial biasanya terjadi dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti lembaga sosial dan meningkatnya jumlah masyarakat. Adapun menurut beberapa para ahli, menurut Kingsley Davis, yaitu perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Adapun menurut
pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang dipengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuki pembahasan berikutnya, penyebab perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, baik faktor yang berasal dari luar eksternal maupun dari dalam internal. Faktor perubahan sosial ini sangatlah banyak. Yang pertama, faktor internal. Bertambahnya atau berkurangnya penduduk itu sangat berarti bahwa biasanya orang lebih banyak meninggalkan kampungnya menuju perkotaan demi pekerjaan ataupun hidup yang lebih layak. Namun ada orang yang dari kota kembali ke desa untuk kembali bercocok tanam ataupun berkebun daripada di kota karena kerasnya kehidupan di kota. Yang kedua, penemuan baru sangatlah mempengaruhi perubahan pada saat ini. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Banyak sekarang ini tawuran ataupun keluarga ataupun di sekolah banyak kental. Yang keempat, adanya revolusi ataupun perubahan untuk masa depan ataupun perubahan dari yang dulunya miskin sekarang untuk mencari kerja supaya meraih kekayaan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ada beberapa faktor ya. Faktor lingkungan fisik ataupun alam. Faktor ini biasanya dipengaruhi oleh alam. Orang berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dikarenakan tempat tinggalnya yang tidak bisa kemungkinan ditinggali oleh dirinya dan keluarganya karena sebenarnya habis terkena bencana alam banjir bandang, tidak mungkin ia bisa tinggal di situ karena rumah ataupun apanya tidak ada lagi. Yang kedua, pengaruh kebudayaan lain. Pada zaman ataupun era sekarang ini, pengaruh dari daerah lain sangat kental di negara kita ya, karena kebudayaan asing lebih cenderung diminati oleh anak-anak ataupun orang muda, seperti cara berpakaian sangat mudah untuk ditiru, dan pergaulan ataupun kuliner sekarang banyak mengikuti arus era globalisasi ataupun arus-arus baru ya. Mungkin